Bab 451, Ubah tanah menjadi emas. Sial, bagaimana orang ini bisa menangkap sosokku? Lan He kaget dan marah. Teknik penyembunyiannya menggunakan kekuatan bayangan sebagai penutup dan perjanjian, yang hampir setara dengan teknik tembus pandang dan tidak dapat dikenali oleh orang biasa. Ia sangat mengandalkan tangan ini untuk bergerak maju dan mundur dengan bebas, sehingga ia berani bersikap begitu tenang saat menghadapi Aiden. Namun, Aiden mengetahui keberadaannya dan menepuknya dengan tangan kosong, seperti menderat tikus tanah, memaksanya ke sudut buta terakhir. Terlebih lagi, energi Aiden sepertinya tidak ada habisnya, tanpa tanda-tanda kelemahan, dan kekuatan masing-masing telapak tangan sangat kuat. Setiap kali dia mendaratkan telapak tangan, dia akan menyebarkan kekuatan telapak tangan aslinya ke dalam kehampaan. Setelah selusin telapak tangan ini jatuh, sebagian kecil dunia telah dipenuhi dengan energi nyata dari kekuatan telapak tangannya. Jika sampai pada akhirnya, Lan He akan dapat menyembunyikan keterampilan melarikan diri. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda akan dikelilingi oleh kekuatan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya menjadi kura-kura di dalam guci. Kamu memaksaku melakukan ini. Pergi ke neraka. Ada rasa dingin di mata Lan He, dan sosoknya tiba-tiba meledak, melompat keluar dari bayang-bayang, memegang pisau pendek berwarna gelap di tangan kanannya. Tangan kiri memegang duri tentara segitiga merah tua. Berbeda dengan duri militer sebelumnya, belati ini berwarna hitam pekat dan tidak memantulkan kilau. Permukaannya terbuat dari logam yang tidak diketahui. Kelihatannya sangat biasa, namun sebenarnya sangat tajam. Yang terpenting pada belati ini, dia telah mengolesi neurotoksin yang paling menakutkan di dunia, bahkan jika seseorang di alam dewa terkontaminasi, pasti tidak akan kebal. Bukankah Aiden tak terkalahkan dengan mengandalkan pertahanannya sendiri? Dia pasti tidak akan menghindari belatinya sendiri. Ketika dia menemukan kesempatan, dia akan menggunakan metode rahasia penguatan untuk langsung menembus kulitnya. Selama racun saraf yang menakutkan ini masuk ke dalam tubuhnya, dia akan tetap mati meskipun dia masih memiliki tubuh seperti sekuat dewa sejati. Belati ini adalah senjatanya sebelum dia menjadi terkenal, dan juga salah satu senjata rahasianya. Dia biasanya tidak akan menggunakannya kecuali dia dalam situasi putus asa. Ia pernah mengandalkan belati emas hitam ini untuk membunuh beberapa orang terkenal berkuasa dan banyak pejabat kaya kelas dunia saat itu. Karena alasan ini, 17 negara telah mengeluarkan surat perintah penangkapan tingkat S terhadapnya. Namun, dia tetap hidup di dunia ini dengan aman dan sehat. Ini semua bergantung pada keterampilan melarikan diri yang aneh, tetapi sekarang keterampilan melarikan diri telah kehilangan efeknya di depan Aiden, dia harus berjuang keras. Seperti semut. Aiden tersenyum acuh tak acuh dan meninju. Pukulan ini bercampur dengan energi nyata dalam jumlah besar, dan kekosongan terguncang, dan kekuatan tinju tak terlihat menyerang Lan He. Kekuatan tinju ini mencapai udara, dan seekor lebah yang kebetulan terbang masuk langsung hancur berkeping-keping. Menghadapi pria super kuat yang mengejutkan dunia bawah tanah, Aiden tidak menahan diri sama sekali, dan melakukan gerakan membunuhnya. Lawan 9 gaya, Void Shock. Void Shock adalah jurus yang pernah digunakan Aiden sebelumnya pada tahap kondensasi Ki. Ketika dia menggunakannya pada saat itu, dia baru saja melepaskan kekuatan tinjunya, mirip dengan tinju ilahi 100 langkah dari alam transformasi master. Namun dalam tahap kekuatan magis, jurus ini benar-benar menunjukkan kekuatannya. Tinjunya bergetar dengan frekuensi yang sangat cepat, dan ruangan itu sepertinya terguncang menjadi riak air. Di area ini, benda apapun yang masuk akan hancur berkeping-keping. Bahkan jika ada master seperti Monty dan Raphael, jika mereka tidak menghindar dan menerima pukulan ini dengan paksa, mereka mungkin akan terkejut hingga otot mereka akan terpisah, tulang mereka akan bergetar, dan otak mereka akan berubah menjadi bubur. Dan jika Lan He menyentuhnya, aku khawatir seluruh tubuhnya akan hancur menjadi daging cincang oleh kekuatan tinju yang tak terlihat. Menghadapi kekuatan tinju Aiden yang menakutkan. Wajah Lan He berubah dengan liar, dan sosoknya melintas di udara, menyatu dengan bayangan dan menghilang. Tes. Di langit malam, cahaya dingin bersinar. Tubuh Lan He seperti ular ilusi, menyerang seketika. Belati dan duri militer di telapak tangannya masing-masing menusuk tenggorokan dan jantung Aiden. Aiden mengerutkan kening, dan sedikit terkejut saat dihadapkan pada metode pelarian magis bawaan Lan He. Tapi kemudian dia mendengus dingin, membentuk pisau dengan jari tangan kirinya, dan memukul Lan He dengan cahaya pisau di udara. Lan He menyerah lagi dan melompat ke dalam bayang-bayang, bersiap mengulangi trik lamanya. Huff, bisakah kamu menggunakan tipuan kecilmu ini di hadapanku untuk kedua kalinya?
Aiden mendengus dingin dan menghentakkan kakinya dengan keras. Keluar dari sini. Boom. Gelombang tak kasat mata menyebar dari telapak kakinya ke sekeliling, dan gelombang menyapu. Gelombang kejut yang mengerikan ini seperti kekuatan yang luar biasa. Baik daratan maupun udara tersapu oleh getaran yang sangat besar pada saat ini. Dalam kehampaan, cahaya bulan tampak terdistorsi, yang merupakan efek dari getaran hebat di udara. Gelombang kejutnya sangat cepat, menempuh jarak lebih dari 10 meter dalam sekejap mata. Gemuruh. Itu seperti fluktuasi seperti gempa bumi, seperti tsunami yang melanda segala arah, mempengaruhi semua bayangan dan kegelapan. Di kejauhan, semak rendah tiba-tiba terguncang menjadi bubuk, dan di bawah bayangan semak, sosok yang malu tiba-tiba muncul. Wajahnya penuh ketakutan, tubuhnya tiba-tiba berputar, dan dia benar-benar melarikan diri langsung ke tanah, dan menghilang lagi dalam sekejap. Wajah Aiden dingin, orang ini tahu banyak. Energi sejatinya melonjak pesat dan dia menepuk telapak tangannya ke tanah. Riak emas gelap menyapu segala arah dalam sekejap. Ubah bumi menjadi emas. Wush! Tanah lunak yang awalnya terguncang oleh gelombang kejut Aiden sepertinya terbungkus oleh kekuatan tak terlihat pada saat ini, dan kemudian dikompres dengan gila-gilaan, menjadi sangat keras. Pada akhirnya, tanah dalam radius 5 kaki tiba-tiba berubah menjadi emas dan keras. Tak tertandingi, kedalamannya mencapai 3 meter ke dalam tanah. Pada saat ini, Matteo, yang sedang berjongkok di tanah, memiliki ekspresi ngeri di wajahnya dan tanpa sadar mengetuk tanah emas dengan tangannya. Apakah ini ajaib? Sentuhan Midas. Lalu apakah saya akan menjadi kaya? Dia melihat ke tanah emas dengan mata cerah, benar-benar melupakan pemandangan di mana dia berada, dan menyeringai dengan gila. Saudaraku, aku menerima hadiah luar biasa ini darimu. Aiden, yang sedang mencari keberadaan Lan He, sepertinya merasakan tatapan berapi-api Matteo saat ini, dan tiba-tiba ada senyum masam di wajahnya. Ini bukan emas asli. Hanya saja dia menggunakan mantra 5 elemen untuk mengubah atributnya. Tanahnya dikompres hingga ekstrim dan menjadi sekeras emas. Ditambah dengan efek mantranya sendiri, terlihat seperti emas, namun nyatanya sudah menjadi tanah. Namun, saat ini, dia tidak punya waktu untuk menjelaskan terlalu banyak kepada Matteo. Matanya sedikit menyipit, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Kena kau. Di kejauhan, tanah yang sudah keemasan tiba-tiba mendengar suara robekan kecil, dalam sekejap, retakan besar menyebar, dan sesosok tubuh yang malu melarikan diri dengan cepat. Aiden, yang telah dipersiapkan sejak lama, memiliki tatapan tajam di matanya, membalikkan tangan besarnya, dan menamparnya dengan telapak tangan. Master penangkap ki bawaan. Boom! Jejak tangan berwarna hijau yang besar itu tiba-tiba jatuh lagi, namun kali ini hanya meninggalkan bekas yang dangkal di tanah, bisa dibayangkan betapa kokohnya tanah saat ini. Di bawah telapak tangannya, wajah Lan He menjadi pucat dan suram hingga ekstrim. Pada saat ini, sosoknya langsung berubah menjadi kumpulan kabut hitam ilusi, dan benar-benar lolos dari celah cetakan tangan besar. Kemampuannya untuk melarikan diri sungguh luar biasa. Bab 452. Aiden sama sekali tidak terkejut, tapi cara dia memandangnya seperti kucing yang sedang bermain dengan tikus. Menurutnya, Lan He sudah menjadi kura-kura di dalam guci dan tidak bisa melarikan diri meski tidak punya sayap. Seolah merasakan tatapan Aiden, wajah Lan He berubah muram. Dia menatap Aiden dan berkata, "Bagaimana kamu menemukanku?" Selain seni bersembunyi, hal yang paling dibanggakannya adalah lompat bayangan. Dengan skill ini, dia sejajar dengan banyak pria super kuat. Bahkan saat menghadapi pria kuat teratas di daftar gelap, dia tidak terlihat. Tanpa diduga, itu benar-benar kehilangan efeknya di tangan Aiden. Saya menggunakan kesadaran spiritual saya untuk mengunci Anda. Keterampilan penyembunyian Anda hanya dapat menipu penglihatan orang. Di dunia spiritual, setiap orang adalah individu mandiri dengan api spiritualnya sendiri. Tidak ada yang benar-benar dapat menyembunyikannya. Kecuali dia benar-benar mati, maka kekuatan mental miliknya akan hilang sepenuhnya. Keterampilan penyembunyian mentalmu cukup bagus. Setidaknya kamu bisa menipuku untuk sementara, tapi jika kamu benar-benar ingin menghindari pencarianku, itu mungkin tugas orang bodoh. Dengan berkah dari sihir 5 elemen, pikiran spiritual Aiden menjadi kuat dan tangguh, hampir tidak ada habisnya, dan dia dapat membedakan perubahan halus di dunia spiritual.
Meskipun sihir spiritual Lan He sangat kuat, sihir itu tidak bisa dibandingkan dengan sihir 5 elemen. Apa yang tidak saya duga adalah Anda benar-benar dapat menggunakan kekuatan bayangan untuk melarikan diri. Meskipun ini hanya teknik melarikan diri yang sangat dangkal, itu masih jauh dari teknik melarikan diri 5 elemen yang sebenarnya. Tapi itu cukup untuk dibanggakan. Sayang sekali kamu masih tidak ada apa-apanya. Lan Je tersenyum sedih. Kupikir selain orang mesum itu, tidak ada orang yang benar-benar kuat di Sundari. Aku tidak mengharapkanmu, Aiden. Kali ini, aku tidak akan mengeluh. Dia menarik napas dalam-dalam, menatap lurus ke arah Aiden, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yang mulia Aiden, saya sudah menyerah sekarang. Anda memang pria kuat yang patut dihormati. Saya minta maaf kepada Anda atas pelanggaran saya sebelumnya. Tolong izinkan saya pergi. Pada saat ini, pemimpin kegelapan yang sangat arogan dan percaya diri ini akhirnya menundukkan kepalanya yang arogan kepada Aiden. Ekspresi Aiden tidak banyak berubah dan dia menatapnya dengan tenang, bagaimana jika aku tidak menerima permintaan maafmu? Kalau begitu, kita hanya akan menemui jalan buntu. Mata Lan He penuh dengan tekad, dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh aura yang kuat. Aliran udara hitam mengembun di antara alisnya, membentuk tanda rune misterius dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata, auranya melonjak lagi, mencapai tingkat yang sebanding dengan Rafael sebelumnya. Namun, dalam pandangan Aiden, kekuatannya yang ditingkatkan dengan bantuan teknik rahasia sangatlah sembrono dan kalah dengan Rafael, apalagi Aiden. Pantom, bunuh 7 jiwa. Sikat 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 sikat. Pada saat ini, Lan He tidak ragu-ragu sama sekali, tubuhnya langsung berubah menjadi bayangan, dan ketika bayangan itu berputar, ia benar-benar terbelah. Dalam sekejap mata, bayangan terbelah menjadi 7 bagian. 7 Lan He, tanpa kata-kata kasar, dengan tekad di mata mereka, langsung mengepung Aiden. Entah kamu mati atau aku mati. 7 serangan secepat kilat langsung menyelimuti semua titik vital Aiden. Ini adalah pukulan yang membakar kekuatan hidupnya. Kekuatan pukulan ini telah melampaui batas semua serangannya. Bahkan ruangnya tampak membeku pada saat ini. Antara langit dan bumi, hanya tersisa 7 lampu pedang dingin. Menghadapi gerakan membunuh mengerikan yang membakar nyawa Lan He, ekspresi Aiden tetap tidak berubah. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dikelilingi oleh 7 sosok, dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya yang seputih giok, dan kemudian dengan lembut meraihnya. Bas! Kekosongan yang membeku langsung pecah. 7 sinar dingin yang menerpa tubuh Aiden tiba-tiba hancur saat ini. Saat ini, wajah Lan He pucat, matanya ngeri, dan Aiden mencengkeram lehernya seperti ayam. Aiden menggelengkan kepalanya sedikit, agak kecewa. Menurutnya, yang disebut raksasa daftar gelap ini agak tidak pantas menyandang namanya. Selain kuat secara mental, pandai dalam seni transformasi bayangan, dan menguasai sedikit metode pelarian ruang bayangan, ia memiliki kekuatan tempur yang nyata, dan dia bersama Dewa Kematian Tarot dan Harimau bertaring tajam Mos. Di antara saudara-saudaranya, dia bahkan kalah dengan Raja Guntur Sauron, apalagi Rafael, yang energi dan semangatnya telah mencapai puncak. Dia merasa Rafael mungkin diremehkan di dunia barat. Faktanya, tidak ada alasan untuk menyalahkannya. Meskipun Rafael juga sangat kuat sebelumnya, dia berada di level yang sama dengan Raja Guntur Sauron. Namun, dia baru mulai meledak setelah dia keluar dari lembah inti bumi. Bukan banyak orang mengetahui kekuatan aslinya. Bisa dibilang dia dibunuh oleh Aiden sebelum dia bisa menunjukkan kekuatannya di 10 besar atau bahkan 5 besar di daftar rahasia. Pada titik ini, Lan He akhirnya diangkat. Dia tertawa sedih dan berjuang untuk mengatakan, Tuan Aiden yang terhormat, saya dapat membeli hidup saya dengan 5 miliar dolar ditambah sebotol solusi orisinal kelas S yang luar biasa. Hanya ini yang saya miliki kekayaanku. Tolong selamatkan hidupku. Harga ini, ditambah sebotol cairan asli kelas S yang luar biasa, bernilai lebih dari 8 miliar dolar, yang merupakan harga yang sangat mahal. Setara dengan lebih dari 50 miliar yuan, cukup untuk membuat seseorang menjadi salah satu dari 10 orang terkaya di negara ini secara instan. Lan He percaya bahwa bahkan ahli tingkat dewa pun akan bersemangat ketika dia datang ke sini. Lagi pula, banyak master mungkin tidak bisa mendapatkan uang sebanyak ini seumur hidup mereka. Tapi Aiden membuat kesalahan dengan tangannya dan mematahkan leher Lan He, dan pedang dewa yang menakutkan langsung mencekik sisa kekuatan mentalnya. Ku bilang, kalian semua akan mati. Mata Lan He membelalak.
Orang sakti yang mendominasi dunia bawah tanah Eropa Barat ini seakan tak percaya hingga kematiannya, bahkan Aiden membuang 8 miliar dolar. 5 orang kuat mengepung Aiden pada saat ini, kelima orang kuat itu terbunuh. Saat ini, kurang dari 20 menit baru saja berlalu. Di kejauhan, wajah Octavia rumit. Dia perlahan-lahan meletakkan teropong penglihatan malam di tangannya, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba bertanya dengan pelan. Kakak senior, menurutmu apakah Aiden berada di alam dewa? Di atas puncak pohon, tidak ada jejak kemalasan pada pria berompi. Seluruh tubuhnya seperti pisau tajam yang terhunus, memancarkan ujung yang sulit dilihat. Dia berkata dengan suara yang dalam, tidak. Lalu kenapa dia begitu kuat? Octavia bergumam, itu Lan He, raksasa daftar gelap. Pria yang tidak berdaya denganmu, kakak laki-laki, sebenarnya ada di tangan Aiden, seperti kucing yang bermain dengan tikus, dengan mudah dipermainkan sampai mati. Ya, itu adalah kucing yang bermain dengan tikus. Sebagai pengamat, dia dapat dengan jelas melihat bahwa Aiden bisa saja membunuh Lan He sejak lama, tetapi dia tidak pernah membunuhnya. Dia sepertinya memaksanya untuk menggunakan beberapa keterampilan khusus, tetapi pada akhirnya dia sepertinya telah kehilangan kesabaran, langsung mematahkan leher Lan He, lalu membunuh jiwanya. Orang super kuat yang menduduki peringkat ke-13 dalam daftar gelap sama lemahnya dengan ayam di depan Aiden, sementara yang lain seperti Raja Guntur Sauron yang tak terkalahkan, manusia darah fisik Monty, dan manusia sihir misterius Kone, senjata ampuh, begitu rapuh di depan Aiden sehingga dia bahkan tidak bisa bertahan selama 3 menit. Bab 453, Solusi. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari betapa kuatnya Raphael. Menghadapi orang mesum seperti Aiden, sebenarnya ia mampu bertarung sekian lama dengan Aiden, ia memang lawan yang dipuji oleh para guru. Sangat disayangkan keberadaan yang begitu kuat akhirnya mati di tangan Aiden. Orang ini sangat menakutkan dan putus asa. Pria berompi melirik adik perempuannya, dan ketika dia melihat Aiden dengan mata gelapnya, jejak ketakutan yang kuat melintas di matanya, dan dia berkata dengan suara yang dalam, mungkin, ini adalah penjahat legendaris. Saat ini, dia tidak percaya diri untuk mengalahkan Aiden. Kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh pihak lain mungkin mirip dengan orang mesum yang menjadi nomor 1 di daftar rahasia. Ayo pergi dan temui Tuan Aiden. Pria itu menekan kegelisahan di hatinya, menggerakkan tubuhnya, dan mendarat dengan ringan di tanah. Octavia menarik napas dalam-dalam, berhenti berbicara, dan segera mengikuti. Di lapangan, Aiden menarik Matteo, yang belum pulih, dan melihat sesuatu dengan pandangan sekelilingnya, dia tersenyum tipis dan berkata, ayo pergi. Matteo mengangguk dengan lesu. Begitu sosok Aiden bergerak, sosok kedua orang itu berubah menjadi bayangan dan langsung mencapai sebuah bukit kecil beberapa ratus meter jauhnya. Tempat ini adalah tempat terakhir di mana Raja Petir Sauron melarikan diri dan mati. Namun, saat ini tidak ada jejak Sauron di tanah. Apakah kamu benar-benar belum mati? Senyum tipis muncul di sudut mulut Aiden. Orang-orang kuat yang sudah lama terkenal ini memang semuanya memiliki teknik penyelamatan nyawanya masing-masing. Bahkan jika dia ingin membunuh dengan satu pukulan, itu akan membutuhkan usaha. Terlebih lagi, Raja Guntur ini Sauron orang super kuat seperti ini yang sebanding dengan alam dewa setengah langkah. Matteo sepertinya melihat apa yang dicari Aiden, matanya sedikit fokus, dan dia tidak mengeluarkan suara yang mengganggu. Keluarlah, sekarang kamu telah menghindari pukulan fatalku, aku tidak akan melakukannya untuk kedua kalinya. Terlebih lagi, aku masih membutuhkan seseorang untuk kembali dan melapor kepada Dewa Balai Naga. Jika kamu memprovokasiku lagi, aku tidak keberatan pergi ke pegunungan Alpen dulu dan menghapus markas besar Balai Naga dari dunia ini. Suaranya dingin dan acuh tak acuh. Meski tidak nyaring, namun sangat tegas, tidak meninggalkan keraguan tentang keaslian kata-katanya. Tak jauh dari situ, di tengah pohon willow yang lebat, batang pohon willow tiba-tiba retak, dan sesosok tubuh lemah keluar dengan hormat. Itu adalah Sauron, Raja Guntur. Pada saat ini, Raja Petir Sauron berada dalam keadaan sangat malu, dan aura lemahnya akan padam kapan saja seperti lilin. Ada luka robek besar di dadanya, dan bahkan sekarang masih ada bekas hangus. Hanya saja entah cara apa yang dia gunakan. Meski lukanya belum sembuh, namun pendarahannya sudah berhenti. Samar-samar terlihat di balik lukanya, jantung berwarna merah cerah berdetak lemah. Pada saat itu, anak panah Aiden yang menembus penghalang suara sangatlah mengerikan.
Jika dia tidak berlatih seni pengendalian fisik dengan seorang ahli yoga, dia akan menggunakan seluruh kekuatan mentalnya di saat-saat terakhir untuk tiba-tiba menyusutkan kekuatan mental di hatinya dan menggesernya beberapa inci pada saat yang sama, dia pasti akan mati di bawah panah Aiden. Tuan Aiden yang terhormat, terima kasih telah menyelamatkan hidup saya. Sebagai orang kuat yang terkenal di dunia bawah tanah karena kemampuannya mengendalikan guntur dan kilat, Sauron tidak merasa takut seperti sekarang selama 20 atau 30 tahun. Terakhir kali dia merasa seperti ini adalah ketika dia masih kecil dan dipukuli oleh sekelompok gangster jalanan. Pada saat itu, dia dipukuli sampai mati. Pada akhirnya, krisis hidup dan mati segera terjadi. Dia terbangun oleh kekuatan petir dan langsung membunuh beberapa orang itu. Gangster yang ketakutan itu berubah menjadi minuman bersoda. Sejak saat itulah dia membangkitkan bakat petirnya dan menjadi Raja Guntur Sauron yang kuat di dunia bawah tanah. Dia adalah salah satu dari 5 raksasa aula naga luar negeri. Dia melakukan perjalanan melintasi dunia bawah tanah barat dan menjadi terkenal, membuat semua orang ingin bertemu dengannya. Berteriaklah dengan kagum, Tuan Sauron. Tapi sekarang, berdiri di depan Aiden, Sauron merasa gemetar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di depan Aiden, semua penyamaran dan rahasianya terungkap. Kekuatan Aiden terlalu menakutkan. Monty dan Jade masing-masing sebanding dengan tim pasukan khusus elit yang bersenjata lengkap. Dia adalah seorang pria raksasa dan berkuasa yang menguasai suatu wilayah, namun di tangan Aiden, dia dibantai seperti ayam sesuka hati. Bahkan Pantom Demon Lanhe, pria super kuat yang mendominasi dunia gelap dan raja pembunuhan, lehernya dipatahkan oleh Aiden dan membunuh jiwanya. Kekuatan bertarung yang ditunjukkan Aiden benar-benar di luar imajinasi mereka. Hal ini tidak dapat diselesaikan hanya oleh beberapa master. Kecuali jika orang kuat di alam dewa mengambil tindakan atau menggunakan pasukan skala besar, monster ini pasti akan terbunuh. Memikirkan hal ini, Sauron menghela nafas secara diam-diam, saya khawatir dia akan kehilangan separuh hidupnya setelah ini, dan akan sulit baginya untuk kembali ke puncak lagi. Kali ini, dia terluka parah. Dia dengan hati-hati menyembunyikan dirinya, takut Aiden akan mencoba membunuhnya lagi. Tapi pada akhirnya, aku tidak menyangka Aiden tetap tidak kabur. Namun, perkataan Aiden barusan membuatnya merasa lega. Pada level mereka sangat berharga, karena Aiden berjanji tidak akan membunuhnya, dia pasti tidak akan membunuhnya lagi. Jika dia terus bersembunyi dan membuat marah Aiden, dia mungkin akan kehilangan sisa hidupnya yang terakhir. Oleh karena itu, setelah mendengar perkataan Aiden, dia tidak ragu-ragu sama sekali, langsung membuka semua penyamarannya, dan keluar dengan sederhana. Apakah Aula Naga mengirimmu ke sini kali ini? Aiden memandangnya dengan ringan dan bertanya. Tidak, kali ini saya mendengar bahwa Yang Mulia sangat kuat dan ingin mengetahuinya. Saya tidak menyangka bahwa kekuatan Yang Mulia telah mencapai sedemikian rupa. Kami telah mempermalukan diri kami sendiri. Aiden tersenyum acuh tak acuh, kalau begitu, kembalilah dan peringatkan orang tua di Aula Naga untuk tidak menantang kesabaranku. Jika tidak, aku akan membunuhmu di rumahmu. Setelah mendengar ini, Sauron berlutut dengan penuh hormat dan berkata kepada Aiden, ya, Tuan Aiden yang terhormat. Aku pasti akan menyampaikan perkataanmu kepada Tuhan Dewa, dan segera membatalkan hadiah untukmu di dunia bawah tanah. Saya yakin Tuan Dea tidak ingin menjadi musuh orang yang sangat kuat seperti Anda. Postur tubuhnya sangat rendah dan penuh hormat. Jika orang-orang berkuasa di dunia bawah tanah barat melihat pemandangan ini, rahang mereka mungkin akan ternganga karena terkejut. Raja petir Sauron yang sangat arogan sebenarnya bisa menundukkan kepalanya dan berlutut di depan orang lain. Namun di mata Sauron, semua ini bukan apa-apa, selama dia bisa menyelamatkan nyawanya, semuanya sepadan. Terlebih lagi, Aiden tidak berada di alam dewa, melainkan sebanding dengan manusia super kuat di alam dewa, tidak memalukan baginya, Sauron, untuk berlutut. Setelah melakukan semua ini, Aiden memandang Sauron yang tampak gelisah, terkekeh, melambaikan lengan bajunya, dan sambaran petir tiba-tiba menyelimuti Sauron yang ketakutan dan terbang ke kegelapan malam di langit dan menghilang. Aiden, ayo pergi. Melihat Aiden masih di sini, Matteo bertanya ragu-ragu, apakah ada orang lain? Aiden terkekeh dan berkata, tebakanmu benar. Ah! Wajah Matteo penuh dengan keterkejutan, bukankah orang-orang ini menyebalkan? Segera, di bawah tatapan kedua orang itu, dua sosok perlahan keluar dari kegelapan malam. Satu laki-laki dan satu perempuan.
Pria itu tinggi dan memiliki sedikit rasa malas di alisnya, tetapi kepercayaan diri yang terpancar dari seluruh tubuhnya sangat meningkatkan pesonanya. Berdiri di sana, dia adalah protagonis dunia. Wanita tinggi itu, dengan rambut hitam panjang diikat ekor kuda, dia terlihat sangat heroik, wajahnya yang cantik menatap Aiden dan mereka berdua dengan ekspresi yang agak rumit. Aiden memandang mereka berdua dan berkata dengan tenang, "Mes Samson, apakah Anda puas dengan pertunjukan besar ini?" Mendengar ini, wajah cantik Octavia berubah drastis, dan dia tanpa sadar berkata, "Bagaimana kamu tahu kami ada di sini?" Bab 454, Alam Dewa. Aiden tertawa kecil dan tidak berkata apa-apa. Pria berompi juga terkekeh, cahaya aneh muncul di pupilnya, dan memandang Aiden dan berkata, "Mengapa Tuan Palmer begitu marah? Bagaimanapun, kita adalah rekan kerja. Juga, meskipun kami bersembunyi di kegelapan, kami tetap bersamamu. Jika kamu benar-benar melakukan kesalahan barusan, kami dapat membantumu." "Kolega." Aiden tertawa kecil, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tolong kembalilah dan beritahu Tuan Gongmu untuk tidak mencoba mencari apapun dariku. Demi Melissa dan Tuan Kait, aku tidak akan berdebat denganmu. Jika kamu ingin berkomplot melawanku, maka bersiaplah untuk balas dendamku." Mata Octavia sedikit menyipit, dan dia hendak berbicara, tetapi dia melihat cibiran di wajah pria berompi, dan berkata dengan ringan, "Saya khawatir Tuan Palmer salah paham. Istana surgawi kami dan tuanku tidak ingin mendapatkan apapun darimu, tapi hanya kebangkitanmu." Tiba-tiba saja, Istana Surgawi dan Guru menjadi sangat penasaran. Apakah ini normal? Jika Anda khawatir kami menginginkan warisan Changming Immortal dan pedang Changming, Anda terlalu memikirkannya. Saya khawatir Anda masih belum mengetahui latar belakang Istana Surgawi Sundari kami. Itu hanya orang yang berkuasa di alam dewa, tetapi kami juga memiliki satu di Istana Surgawi kami. Selain itu, saya hanya memiliki satu dari senjata ajaib dari alam dewa yang kuat di tanganku sekarang. Aiden memandangnya dengan ringan, menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Sedangkan untuk senjata semi-spiritualmu, penguasa misterius, ya, itu hampir tidak bisa dianggap sebagai senjata ajaib. Setelah mendengar perkataan Aiden, pria berompi yang selama ini terlihat tenang akhirnya mengubah ekspresinya saat ini. Pupil matanya menyusut, menatap lurus ke arah Aiden seperti elang, dan berkata dengan suara yang dalam, "Nak, apakah kamu memeriksaku?" Dalam dunia persilatan, sangat tabu menggunakan indera spiritual untuk mendeteksi lawan tanpa izin. Semakin kuat seseorang, semakin mereka menghargai wajahnya. Memindai lawan secara pribadi dengan pemikiran spiritual dapat dianggap sebagai provokasi terhadap lawan di dunia pencaksilat. Oleh karena itu, pria yang mengenakan rompi Faber tiba-tiba marah. Faber Gong belum pernah terprovokasi seperti ini sebelumnya. Aiden memandangnya dengan ringan, dengan senyuman di bibirnya. "Kamu ingin menantangku?" "Ya." Mata Faber seperti kilat, dia menatap lurus ke arah Aiden dan berkata langsung, "Tapi aku tidak akan mengganggumu. Kamu telah melalui serangkaian pertarungan dan tidak dalam kondisi terbaikmu sekarang. Mari kita tunggu sampai kamu kembali ke kondisi terbaikmu." Wajah cantik Octavia cemas dan ketakutan, dan dia berbisik, "Kakak senior, apa yang akan kamu lakukan? Jangan lupa instruksi guru." Faber mengabaikannya sama sekali. Tampaknya ada api yang menyala di matanya. Dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada Aiden, dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Faber, tolong beri saya pencerahan." Faber Gong. Aiden memberinya tatapan aneh. Nama ini agak istimewa. Seolah menyadari tatapan Aiden, otot-otot di wajah Faber bergerak-gerak. "Wah, apa maksudmu? Bukankah namaku jelek?" Aiden tersenyum dan berkata, "Bagus sekali. Hentikan omong kosong itu." Melihat Aiden seperti ini, Faber menjadi semakin malu dan kesal. Nama ini juga sangat memalukan baginya. Namun, ini diberikan oleh orang tuanya dan dia tidak bisa membuangnya meskipun dia menginginkannya. "Bergeraklah." Aiden menggelengkan kepalanya lagi. "Kamu bukan tandinganku." Faber terdiam beberapa saat. "Apakah kamu terlalu sombong? Jika orang ini tidak begitu kuat, dia pasti sudah lama dipukuli sampai mati, bukan?" Dia merasa suasana hatinya sangat stabil, tapi dia masih sangat marah pada Aiden hanya setelah beberapa patah kata. "Nak, jangan terlalu sering menindas orang lain." Aiden memandangnya dan terkekeh, "Saya mengatakan yang sebenarnya.
Meskipun kekuatan mental, energi sejati, dan tubuh fisik Anda hampir menyatu sekarang, Anda hanya selangkah lagi untuk mencapai alam dewa. Anda bahkan lebih baik daripada Rafael saat itu. Kamu sedikit lebih kuat. Tapi kamu memang bukan tandinganku. Dapat dikatakan bahwa di planet ini, tidak ada seorang pun di bawah alam dewa yang menjadi lawan saya. Mendengar kata-kata gila ini, Faber tidak bisa menahan kedutan di sudut mulutnya. Dia sudah dikenal sebagai orang gila istana di dunia seni bela diri internasional, tetapi dibandingkan dengan Aiden, dia sangat rendah hati. Apalagi saat dia mengucapkan kalimat ini, dia begitu serius sehingga tidak ada yang bisa membantahnya. Saat dia terengah-engah, kata-kata Aiden selanjutnya membuatnya meledak total. Jika itu adalah tuanmu, sosok terhormat nomor 1 di Sundari, dia mungkin bisa bertarung denganku. Setelah Aiden mengatakan ini, sebelum Faber dan Octavia meledak, dia memandang mereka dengan setengah tersenyum dan berkata, jika tebakan saya benar, Tuan Gong itu telah dipromosikan ke alam dewa, bukan? Hanya alam dewa yang dapat saya perlakukan dengan serius sekarang. Aiden melirik Faber, yang sangat terkejut, dan berkata dengan ringan, meskipun Anda sebanding dengan alam dewa lemah sekarang, Anda bukanlah alam dewa yang sebenarnya. Jika bertemu dengan mereka yang kuat di alam ketuhanan, bahkan yang lemah di alam ketuhanan pun hanya bisa melarikan diri. Faber sangat terkejut di dalam hatinya dan melihat Aiden terdiam untuk waktu yang lama. Meskipun dia ingin menyangkal beberapa kata, apa yang dikatakan Aiden sekarang adalah kebenaran, dan dia tidak tahu di mana harus membantahnya. Pada saat ini, Octavia, yang telah lama terdiam, tiba-tiba menatap Aiden dan berkata dengan suara yang dalam, Aiden, kamu sangat pintar. Anda menebaknya dengan benar. Tuan, dia memang telah dipromosikan ke alam dewa. Hanya sedikit orang yang mengetahui berita ini sekarang. Bagaimana Anda tahu? Aiden tersenyum dan berkata, tebak. Octavia tercekat sejenak dan berhenti berdebat dengannya tentang topik ini. Dia menatap lurus ke arah Aiden dan berkata, sekarang kata-kata itu telah diucapkan. Maka saya tidak akan menyembunyikannya lagi. Meskipun kamu masih berada di alam transformasi sekarang, kamu cukup untuk menyaingi alam ilahi. Guru tidak akan mengingini kreasimu di gua abadi Changming. Yakinlah tentang ini. Namun, pada tahap hidupmu ini, itu telah melampaui dunia biasa, dan secara alami memiliki hukum alam ilahi. Kali ini guru mengundang Anda ke ibu kota karena beberapa rahasia alam ilahi. Saya yakin Anda akan tertarik dengan ini. Oke, aku sudah selesai, kamu bisa menjawab ya atau tidak sekarang. Dia mengatakan banyak hal dalam satu tarikan napas, tanpa memberi kesempatan pada Aiden untuk menyela. Aiden mengangguk, warna aneh muncul di matanya. Rahasia alam ilahi. Mungkin Tuan Gong benar-benar memiliki niat baik, tetapi dia juga harus tertarik dengan kebangkitannya dan Changming abadi. Bagaimanapun, Changming Immortal bukanlah dewa biasa, dia adalah manusia super kuat yang akan melangkah ke alam abadi duniawi. Setelah berpikir sebentar, Aiden mengangguk dan berkata, oke, saya berjanji. Setelah aku selesai menangani urusan di Jinling, aku akan pergi ke Istana Surgawi bersamamu untuk bertemu Pak Gong. Octavia akhirnya menghela nafas lega, kalau begitu kita tunggu kabar dari Tuan Palmer. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Faber yang jelek dan berbisik, kakak senior Faber. Panggil aku kakak senior Gong. Faber memelototinya dan tidak menunjukkan niat untuk bersaing dengan Aiden lagi. Dia menarik Octavia dan pergi. Namun, mereka berdua baru saja mengambil 2 langkah ketika Octavia tiba-tiba menoleh dan berkata, ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu. Baru saja ada berita dari Penatua Flip bahwa semuanya baik-baik saja dengan Green Bee Pharmaceutical dan keluarga Lee. Para penyusup itu telah diusir. Tolong jangan khawatir. Juga, kamu telah membunuh begitu banyak orang kuat dan pembunuh elit di dunia barat kali ini. Hal ini pasti akan menyebabkan gempa bumi di dunia bawah tanah. Mohon tetap diam untuk saat ini. Untuk membantu kamu menghilangkan dampak dari hal-hal ini, Istana Surgawi sudah terlalu banyak kekuatan yang digunakan. Jika Anda membuat keributan lagi, bahkan Istana Surgawi mungkin tidak dapat berbuat apa-apa. Ekspresi Aiden perlahan menjadi serius. Dia memandang mereka berdua dan berkata dengan suara yang dalam, saya secara alami akan mengingat cinta dari Istana Surgawi ini di hati saya. Jika ada kesempatan di masa depan, saya pasti akan membalasnya 2 kali lipat. Lagi pula, kalian berdua belum bisa pergi. Apa? Wajah Octavia kusam dan dia bertanya tanpa sadar. Mata Faber sedikit tajam, dan pikiran spiritualnya yang besar tiba-tiba menyapu kehampaan, matanya sangat tajam, dan dia mengamati sekeliling.
Apakah ada orang lain? Meskipun pikiran rohaninya tidak dapat mencari siapapun, indera keenamnya memberitahunya bahwa masih ada seseorang yang mengintai di kegelapan. Apalagi kekuatannya di luar imajinasi. Alam ilahi. Bab 455, Alam Dewa mengambil tindakan. Pada saat ini, bahkan ekspresi Faber menjadi sangat serius. Dia dengan tenang memblokir Octavia di belakangnya dan mencondongkan tubuh ke arah Aiden pada saat yang bersamaan. Dia adalah orang yang kuat di alam dewa. Aiden mengangguk ringan, aku tahu. Kamu tahu. Benar. Aiden tidak terlihat terkejut dan berkata sambil tersenyum, aku sudah mengetahuinya sejak awal. Orang tua ini sudah ada di sini sejak awal. Kata-kata Aiden mengejutkan Faber dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah lagi. Sejak awal, ada guru dewa yang bersembunyi di sini. Terlebih lagi, hal yang paling menakutkan adalah Aiden mengetahui keberadaan pihak lain sejak awal. Lalu orang ini masih berani bertarung dengan Raja Petir Sauron dan yang lainnya, bukankah dia takut Master tingkat dewa akan mendapat kesempatan dan membunuhnya dengan satu pukulan? Namun, Master tingkat dewa tidak pernah mengambil tindakan, jelas dia tidak menunggu kesempatan untuk membunuh dengan satu serangan. Memikirkan hal ini, Faber menatap Aiden lagi, matanya berubah lagi. Apakah orang ini sebenarnya sangat takut kepada para dewa? Apa kekuatannya? Serangkaian pertanyaan muncul di benak Faber, tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Aiden melihat ke suatu tempat dalam kehampaan dengan senyuman yang memiliki arti yang tidak bisa dijelaskan. Dia berkata dengan tenang, orang tua ini mungkin tidak yakin akan membunuhku, jadi dia belum mengambil tindakan. Kurasa, karena dia bersembunyi sejauh ini, targetnya seharusnya beralih ke kalian berdua. Apa? Ekspresi Octavia dan Faber sangat berubah. Aiden tersenyum dingin dan berkata, jika kalian berdua tiba-tiba mati di sini, dan hanya aku yang muncul di sini, apa yang akan terjadi selanjutnya? Wajah Faber sangat dingin, istana surgawi sangat marah. Untuk mengetahui kebenarannya, guru dan yang lainnya pasti akan membiarkan Anda dengan paksa datang ke Beijing untuk diinterogasi. Namun, dengan temperamenmu, Aiden, kamu pasti tidak akan menyerah, bahkan saat menghadapi istana surgawi. Faber mencibir, mengertakkan gigi dan berkata, apakah itu untuk melindungi kehormatan atau untuk mengintimidasi semua orang, istana surgawi pasti akan mengambil tindakan terhadapmu Aiden. Dan kamu, Aiden, tidak pandai membuat masalah, dan kamu pasti tidak akan ditangkap tanpa ampun. Ketika saatnya tiba, keluarga Li akan dibawa bersamamu. Kamu dan semua kerabat dan temanmu akan terlibat. Ketika saatnya tiba, kamu akan marah dan pasti akan kehilangan akal sehat. Kamu juga akan balas dendam pada istana surgawi dengan segala cara sampai kontradiksi antara keduanya tidak dapat didamaikan, membuat marah kekuatan besar dunia, dan negara akan menghancurkanmu. Aiden mengangguk dan berkata, luar biasa. Analisismu sungguh luar biasa. Tapi kamu salah tentang satu hal. Aiden berkata dengan bangga, jika ini sampai pada akhirnya, aku jamin bukan aku yang akan mati. Faber mengamati Aiden dalam-dalam, sebagai penjahat yang tiada taraf, dia mungkin memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan ini. Meskipun istana surgawi kuat, jika menghadapi musuh yang begitu menakutkan, ia mungkin akan melukai musuh ribuan kali dan menimbulkan 800 kerugian pada dirinya sendiri. Di sampingnya, Octavia merasa otaknya sedikit lelah, napasnya sangat cepat, dan dia berkata dengan suara yang dalam, jika ini masalahnya, Master tingkat dewa itu akan memiliki banyak kesempatan untuk mengambil tindakan terhadap kita. Dia akan menunggu sampai saya pergi sebelum dia mengambil tindakan. Maka tidak akan ada bukti, dan tentu saja semuanya akan berjalan sesuai naskah mereka. Aiden berkata dengan ringan. Ada alasan lain. Faber mencibir, orang tua itu tidak yakin akan membunuhku dalam waktu singkat. Jika dia menarik perhatianmu, rencananya akan hancur total. Benar. Aiden mencibir dan berkata, jadi lelaki tua yang menyembunyikan kepala dan ekornya ini mungkin tidak terlalu kuat. Dia hanya takut padaku, tapi dia sangat mengkhawatirkanmu. Dia memang tikus yang teduh. Faber mengertakkan giginya dengan marah, apakah pria ini selalu berbicara menjengkelkan seperti ini? Apa maksudmu kamu begitu mengkhawatirkanku? Aku kuat, oke. Saya pernah melawan para dewa dan melarikan diri dengan tubuh utuh, oke.
Tidak ada waktu untuk mengeluh, tiba-tiba seluruh dunia terhenti. Rasanya seperti sebuah adegan film sedang diputar, dan seseorang tiba-tiba menekan tombol pause. Seorang lelaki tua agak bungkuk, bersandar pada tongkat berkepala naga, berjalan perlahan dari kegelapan malam di kejauhan. Mata Octavia dan Matteo kusam dan pikiran mereka berdebar-debar, sepertinya mereka hanya bisa melihat lelaki tua itu berjalan perlahan ke arah mereka. Pada saat ini, di seluruh dunia, kecuali lelaki tua yang bisa bergerak, tubuh Aiden meledak dengan guntur dan kilat, seolah-olah mematahkan semacam belenggu. Melihat lelaki tua itu, ekspresi terkejut pertama kali muncul di wajahnya. Kultivator abadi. Orang tua ini sebenarnya adalah seorang kultivator abadi sejati. Berbeda dengan para praktisi dan praktisi pencaksilat di muka bumi, lelaki tua ini ternyata memiliki aura energi sejati yang familiar bagi Aiden. Meski tidak setebal dan sekokoh Aiden, dibandingkan dengan para praktisi dan praktisi pencaksilat di muka bumi, itu sudah terlalu kuat. Bahkan setelah disublimasikan sepenuhnya, kemurnian esensi sejati antara Rafael dan lelaki tua di depannya hampir sama, tetapi masih ada kesenjangan kualitas. Menarik, saya tidak menyangka memang ada warisan Tao di bumi. Saat ini, Aiden merasakan gelombang di benaknya untuk pertama kalinya. Pada saat ini, di samping Aiden, mata Faber, yang semula di penjara, tiba-tiba meledak dengan semburan cahaya hijau yang menyilaukan. Ketika momentum dalam keluar, raungan naga yang dalam datang dari tubuhnya, dan kemudian momentumnya tiba-tiba naik ke langit, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan energi hijau yang kaya dan sangat kuat, kualitasnya sangat kuat hingga puluhan kali terkompresi dibandingkan dengan Rafael. Energi yang baru perlu lebih dipadatkan. Hanya dengan melihat ini, Anda dapat melihat bahwa orang ini pastinya adalah seorang jenius tingkat monster. Melihat ini, lelaki tua itu akhirnya mengangkat kelopak matanya yang murung, menatap ke arah Faber, menghela nafas ringan, dan berkata sambil tersenyum, "Saya mendengar bahwa murid tertua saudara Gong sangat berbakat dan mengandung darah tubuh roh naga. Saya tidak menyangka bisa bertemu dengannya hari ini. Benar saja, saya tidak kecewa. Di usia yang begitu muda, kamu mampu mencapai tahap ini di zaman berakhirnya Dharma di bumi. Kamu memang orang yang mampu ditakuti dan ditakuti di masa depan." Huff. Mengenai evaluasinya, Faber tidak memandangnya dengan baik. Matanya seperti kilat saat dia menatapnya dan berkata dengan suara yang dalam, "Apakah kamu dari Sekte Abadi?" Iya, orang tua itu mengakui dengan rapi dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak berniat menjadi musuh Istana Surgawi. Tolong jangan mempersulit saya, teman kecil." Faber mencibir dan berkata dengan ringan, "Istana Surgawi dan Sekte Abadi saya memiliki aturan. Orang-orang di Sekte Abadi tidak diperbolehkan dilahirkan secara pribadi. Apakah Anda ingin melanggar aturan ini?" Orang tua itu mengangkat alisnya sedikit, meliriknya, dan berkata sambil tersenyum, "Teman kecilku, kamu terlalu khawatir. Orang tua ini tidak datang ke sini atas nama Sekte Abadi, tetapi atas nama Tuan Mudaku." "Siapa Tuan Muda keluargamu?" Mata Faber dingin dan dia mencibir, "Kamu benar-benar kuat. Memiliki tetua tingkat dewa dari Sekte Abadi sebagai pelayan bukanlah masalah besar biasa. Itu membuatku takut sampai mati." Dia tiba-tiba menatap Aiden sambil tersenyum, dan sepertinya ada dua bola api yang menyala di matanya. "Tuan Palmer, saya punya saran. Orang-orang di barat semuanya menyebutku orang gila, tapi dibandingkan denganmu, apa yang telah kulakukan sama sekali tidak bisa disebut orang gila. Hari ini, aku akan benar-benar menjadi orang gila sekali ini. Kamu dan aku bergabung untuk membunuh bajingan tua ini. Bagaimana?" Untuk pertama kalinya, Aiden secara resmi mengakui kejeniusan Istana Surgawi yang tak tertandingi ini. Setelah beberapa saat, tawa gila muncul di bibirnya, dan dia meledak dengan ledakan semangat kepahlawanan. "Haha, ada apa dengan ini? Itu hanya seekor anjing tua dengan kekuatan suci, tidak sulit untuk dibunuh." Di kejauhan, sosok lelaki tua itu berhenti sejenak, matanya yang suram menatap ke arah Aiden dan mereka berdua, dan dia tiba-tiba menjadi sangat kedinginan. "Haha, sepertinya aku benar-benar meremehkan kepercayaan diri dari orang-orang yang disebut jenius di dunia fana ini. Ya, kamu tidak terkalahkan di dunia fana, jadi tentu saja kamu tidak memiliki rasa takut di hatimu. Lupakan saja, hari ini aku akan memberitahumu apa itu keputusasaan. Yang paling aku suka lakukan adalah membunuh orang yang disebut jenius sepertimu." Saat dia berbicara, dia mengambil satu langkah ke depan. Boom! Bumi berguncang. Saat berikutnya, sosok lelaki tua itu tiba-tiba membesar, dalam sekejap, dia tampak telah berubah menjadi raksasa yang memegang langit, napasnya mengejutkan.
Bab 456, Dewa Palsu. Tidak jauh dari seberang, lelaki tua yang tampak sangat tua itu menatap Aiden dalam-dalam, tapi tetap tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Apakah kamu Aiden?" Setelah selesai berbicara, tanpa menunggu jawaban Aiden, dia bergumam pada dirinya sendiri, dia memang jenius. Sayang sekali. Aiden meliriknya, maju selangkah, dan dalam sekejap, seperti naga biru yang muncul dari laut, dia menamparnya dengan telapak tangan. Kamu hanya dewa palsu, tapi kamu berani berpura-pura menjadi 13 di hadapanku. Bu! Udara meledak, dan cetakan tangan hijau yang besar, dengan guntur dan kilat berkeliaran di dalamnya, menutupi kepala lelaki tua itu dalam sekejap, dan jatuh dengan keras. Orang tua itu sepertinya tidak berpikir bahwa Aiden akan mengambil tindakan segera setelah perselisihan. Akhirnya ada sedikit rasa dingin di antara alisnya. Di goyangan jubahnya, aura besar meledak. Di mata lamanya, di sana juga merupakan sedikit rasa dingin. Suatu sisi yang mengejutkan. Menghadapi telapak tangan Aiden yang menakutkan, lelaki tua itu tidak berniat mengelak, tiba-tiba dia mengangkat tongkat berkepala naga di tangan kanannya dan membantingnya ke udara. Boom! Di atas kruk berkepala naga, bayangan kuning berkepala naga langsung mengembun, mengaum, dan menelan sidik jari raksasa itu dalam satu suap. Boom! Suara benturan yang mengerikan menyebar ke seluruh dunia, sidik jari besar dan bayangan kepala naga saling menelan, dan guntur serta kilat menderu, namun sulit untuk menghapus bayangan kepala naga. Ketika lelaki tua itu melihat hantu kepala naga tidak bisa menelan sidik jari Aiden sejenak, jejak keterkejutan muncul di matanya, dia mendengus dingin, dan tiba-tiba mengangkat tongkat di tangannya lagi. Mengaum. Hantu kepala naga kuning tiba-tiba mengembang, memancarkan warna emas yang menyilaukan dalam sekejap, dan dengan raungan yang besar, ia benar-benar menelan sidik jari besar Aiden dalam satu tegukan. Gelombang udara turun dan dunia menjadi sunyi. Orang tua itu masih berdiri di sana dengan tenang, bahkan ujung bajunya pun tidak terluka. Melihat adegan ini, ekspresi Aiden tidak banyak berubah, seolah dia sudah menduga adegan ini. Tapi ekspresi Faber sedikit berubah. Orang tua ini benar-benar mesum yang kuat. Sejujurnya, jika gerakan segel tangan besar Aiden digunakan olehnya, dia akan menderita kerugian besar jika dia tidak berhati-hati sama sekali. Terlebih lagi, di segel tangan itu, terdapat guntur abadi Aiden, yang paling kuat. Kekuatannya sangat merepotkan, tapi lelaki tua ini benar-benar mematahkan gerakan menakutkan Aiden dengan begitu mudah. Alam ketuhanan memang tidak sekuat itu. Orang tua itu memandang Aiden, matanya berubah lagi, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Di mana kamu mempelajari teknikmu?" Aiden tersenyum lembut dan berkata, "Mau belajar? Aku akan mengajarimu." Orang tua itu sepertinya tidak menyangka Aiden akan mengatakan hal yang keterlaluan seperti itu. Dia sedikit terkejut, dan ada sedikit kemarahan di wajahnya. Bagaimanapun, dia masih berada di alam dewa, dan dia sekarang adalah orang paling berkuasa di dunia, tapi Aiden selalu memperlakukannya seperti ini. Penghinaan sungguh terlalu sombong. Huff. Nak, tahukah kamu bahwa jika kamu mendapatkan warisan sihir Tao, kamu tidak akan terkalahkan? Dunia ini sangat besar, dan apa yang kamu lihat hanyalah puncak gunung es. Jika kamu bisa menjalani hidupmu dengan jujur, Tuan Muda mungkin tidak akan pernah mempersulitmu, tapi kamu telah berulang kali memprovokasiku. Hari ini aku akan membereskan semua ini. Saat lelaki tua itu berbicara, jubahnya berkibar, dan tubuhnya yang reyot perlahan menjadi tegak pada saat ini. Setiap kali dia melangkah, auranya menjadi semakin kuat. Ketika dia akhirnya berdiri tegak, dia telah berubah menjadi seorang pria parubaya berusia 40-an, dengan wajah tegas, sosok tinggi, dan memancarkan ini. Ada momentum kuat yang mencegah orang asing masuk. Di atas kepalanya, sepertinya ada kumpulan angin dan awan, dan seluruh dunia terpusat padanya. Ledakan pasir. Boom. Langit dan bumi meledak, dan saat lelaki tua itu menjatuhkan jarinya dari kejauhan, bumi bergetar di sekitar Aiden dan yang lainnya, dan tanah yang tak terhitung jumlahnya beterbangan seperti pasir hisap, menenggelamkan sosok itu dalam sekejap. Dilihat dari kejauhan, dalam radius 10 meter, angin puting beliung badai pasir kuning besar menyebar ke seluruh langit dan bumi, setinggi puluhan meter, dan momentumnya sangat menakutkan. Dalam angin kencang yang begitu mengerikan, kekuatan sobeknya cukup untuk merobek tangki baja dan menghancurkannya, apalagi tubuh yang hanya berdaging dan berdarah. Tapi saat berikutnya, cibiran tiba-tiba keluar dari badai tornado besar.
Bodoh sekali menunjukkan keajaiban 5 elemen di hadapanku. Teknik tanah tebal, berikan padaku. Boom! Raungan besar terdengar, dan semburan cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba meletus dari tubuh Aiden. Cahaya keemasan ini sepertinya memiliki perasaan yang berat di bumi, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi telapak tangan emas besar yang tinggi di atas langit jatuh dengan keras. Dan tornado pasir yang tampak ganas ini langsung ditekan dan dihilangkan oleh telapak tangan besar tersebut. Ketika Aiden dan yang lainnya muncul, Faber tampak jelek. Dia menatap lelaki tua itu dan mengutuk, "Orang tua, apakah kamu benar-benar mengira aku seorang pejalan kaki? Beraninya kamu menyerangku. Tuan Palmer, jagalah adik perempuanku dengan baik." Dengan hanya kata-kata yang tersisa, seluruh tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya biru dan menghilang. Aiden tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir." Octavia melihat pemandangan di depannya dan membuka mulutnya, tapi akhirnya tidak berkata apa-apa. Dia tahu temperamen kakak laki-lakinya, dan meskipun dia tahu dia dikalahkan, dia tidak akan pernah membiarkan kakak laki-lakinya bersenang-senang. Namun, pihak lain berada di alam dewa. Dia menarik napas dalam-dalam, memandang Aiden dan berkata, "Tuan Palmer. Jangan khawatir, selama aku di sini, tidak akan terjadi apa-apa." Setelah jeda, senyuman aneh muncul di matanya, dan dia berkata, "Jiwa lelaki tua ini telah terluka karena suatu alasan sebelumnya. Meskipun dia masih di alam para dewa, kekuatannya tidak sebaik alam nyata. Dia tidak bisa bertahan sampai dia mati." Dewa palsu. Kamu, kakak senior, telah mencapai batas alam dewa. Meskipun kamu tidak sebaik orang tua ini, hidupmu tidak dalam bahaya. Octavia tercengang. Orang tua yang memberinya perasaan sangat kuat ini sebenarnya adalah dewa semu. Di kejauhan, ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba berubah saat mendengar kata-kata Aiden. Bagaimana anak ini bisa mengetahui kekuatan aslinya? Mungkinkah kesadaran rohaninya lebih kuat daripada kesadarannya sendiri? Ini tidak mungkin. Pada saat ini, dia, yang awalnya sangat stabil, tiba-tiba merasakan lonjakan di hatinya. Hanya segelintir orang yang mengetahui tentang luka pada jiwanya, akan sulit untuk mendeteksinya tanpa menjelajahi jiwanya secara menyeluruh, tetapi Aiden kebetulan melihatnya. Haha, ternyata lelaki tua ini masih dewa palsu. Kalau begitu aku akan berlatih denganmu hari ini, pembantaian dewa. Sosok Faber telah muncul di atas lelaki tua itu saat ini, seperti seekor burung yang melebarkan sayapnya, seluruh tubuhnya memancarkan tepian hijau yang sangat tajam dan meninju kepala lelaki tua itu. Saat dia meninju, bayangan hijau dari tinjunya langsung bertambah besar, begitu cepat hingga tidak bisa dipulihkan, dan mendarat tepat di wajah lelaki tua itu. Apalagi segel kepalan tangan juga membawa kekuatan langit dan bumi, saat guntur turun, seluruh dunia seakan berguncang. Saat Aiden melihat ini, matanya sedikit bergerak. Tampaknya Faber ini sangat dekat dengan alam dewa, dia benar-benar dapat mengerahkan kekuatan langit dan bumi dengan setiap gerakannya, dia layak menjadi seorang jenius sejati. Bab 457, Kekuatan Faber. Huff. Menghadapi serangan Faber, wajah lelaki tua itu sangat dingin dan sosoknya bergerak mundur seperti bayangan. "Kamu tidak bisa lari." Faber mencibir di udara, dan tubuhnya tiba-tiba terbalik di udara, seperti seekor naga yang mengibaskan ekornya, pinggangnya tiba-tiba berputar, dan dengan tendangan cambuk, ia jatuh seperti gunung yang bertumpu di atasnya. Gerakannya tidak terlalu indah untuk dibicarakan, tetapi gerakannya membuka dan menutup begitu cepat sehingga sulit untuk dilihat dengan jelas, dan bahkan lelaki tua itu sedikit mengernyit. Boom! Di bawah tendangan cambuk yang tinggi ini, udara terkoyak, dan kaki kanannya secara langsung menggambar serangkaian bayangan, dengan cahaya biru tua, dan mengenai bahu lelaki tua itu dengan keras. Boom! Tubuh lelaki tua itu tiba-tiba bergetar, dan tanah tempat dia berdiri tiba-tiba dipenuhi retakan, kekuatan mengerikan itu tersapu, dan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya terkoyak-koyak. "Apakah kamu akan melawanku secara langsung? Kamu masih agak muda." Orang tua itu, sebenarnya, pantas untuk memanggilnya Parubaya saat ini. Tubuhnya sangat kuat saat ini, dan dia tidak terlihat tua sama sekali. Meskipun dia menerima tendangan yang menakutkan dari Faber, dia tidak tampak terluka sama sekali. Kekuatan fisiknya bisa dilihat.
Tangan kanannya berubah menjadi bayangan, secepat guntur sebelum Faber sempat menarik kembali kaki kanannya, seperti cakar elang, dia langsung meraih pergelangan kakinya dan membenturkannya ke tanah. Boom! Hantu hijau terlempar ke tanah seperti bola meriam. Tanah yang awalnya keras langsung dihancurkan menjadi cekungan besar, dikelilingi oleh retakan seperti jaring laba-laba. Orang tua itu jatuh dan tidak berhenti, lingkaran kuning tiba-tiba melonjak di atas kruk berkepala naga, dan langsung berubah menjadi segel besar berwarna kuning tanah, yang menabrak lubang yang tenggelam. Boom! Suara keras mengguncang tanah, dan ekspresi Octavia dan Matteo berubah drastis. Saat mereka hendak berbicara, Aiden tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, dengan kekuatan orang itu, dia tidak akan mati." Sebelum dia selesai berbicara, hanya ada suara kicau, dan cahaya hijau yang sangat tajam langsung merobek segel kuning, berubah menjadi petir hijau, dan menyerang lelaki tua itu. Tebasan bulan sabit. Diiringi dengan suara gemuruh ini, cahaya hijau seperti bulan sabit tiba-tiba keluar dari tubuh Faber. Menambah akselerasinya sendiri, bulan purnama hijau ini seakan membelah angkasa. Kecepatannya sangat cepat, sudah mengenai dada lelaki tua itu dalam sekejap. Dalam dunia pencaksilat, hanya yang cepat yang tidak terkalahkan, dan bisa diterapkan di mana saja. Gerakannya hampir tidak mengeluarkan suara ledakan sonik, dan mendarat di dada lelaki tua itu dengan sangat cepat sehingga lelaki tua itu tidak bisa mengelak. Pupil lelaki tua itu sedikit berubah, dan hampir dalam pikirannya, baju besi kuning tebal muncul langsung di tubuhnya. Cek-cek. Sama seperti suara benturan emas dan besi, ketika baju besi kuning bertabrakan dengan bulan sabit hijau, terdengar suara benturan yang keras. Octavia dan Matteo terkejut dan menutup telinga mereka. Octavia baik-baik saja, dia sudah berada di dalam tahap awal transformasi. Dia mampu melawan dengan seluruh kekuatannya, tetapi Matteo merasa tidak nyaman. Namun, dia hanya mendengar gesekan keras, yang dihalangi oleh Aiden. Detik berikutnya. Bulan sabit hijau sangat tajam, ditambah dengan kecepatan yang menakutkan, gerakan ini akan membuat bahkan orang kuat di puncak alam transformasi menderita. Bahkan Rafael, ahli pemurnian fisik, akan terluka saat menghadapi ini bergerak. Klik. Armor kuning hancur, dan pisau melingkar hijau menjadi lebih ilusi, tapi masih mengenai dada lelaki tua itu dengan ujung yang sangat kuat. Boom! Sesuai dugaan Faber, kulit lelaki tua itu telah berubah menjadi warna kuning tanah, seperti batu. Cahaya pisau hijau yang sangat tajam hanya dapat meninggalkan garis kuning pada kulit yang seperti batu tersebut. Sosok Faber jatuh tidak jauh dari lelaki tua itu, dan ekspresinya sangat serius saat ini. Meskipun dia baru saja bertukar beberapa gerakan, dia sebenarnya telah menggunakan seluruh kekuatannya. Menghadapi dewa, bahkan yang pernah terluka sebelumnya, dia tidak berani menyembunyikan kecanggungannya sama sekali. Fakta membuktikan bahwa alam ilahi adalah alam ilahi, kesempatannya adalah menggunakan kekuatan penuhnya untuk menyerang bulan sabit, namun ia bahkan tidak berhasil menembus pertahanan lawan. Dia terkejut saat ini, tetapi hati lelaki tua itu semakin tergerak saat ini. Menatap lurus ke arah Faber, lelaki tua itu berkata dengan suara yang dalam, "Kamu baik-baik saja." Sepertinya lelaki tua itu memang sudah lama tidak dilahirkan. Begitu banyak orang berbakat yang muncul selama ini. Kalau saja aku tidak dilahirkan. Aku sudah lama mengolah tubuh abadi, kali ini, bahkan aku akan terluka. Tapi sekarang kamu bisa mati. Pada saat ini, dia benar-benar kejam terhadap Faber. Orang berbakat seperti ini bisa mencapai titik ini hanya dalam waktu 30 tahun di tempat di mana hukum berada di ujung dunia fana. Bagaimana bisa orang tua seperti dia, yang telah hidup hampir 100 tahun dan masih di alam dewa, dan masih hidup? Boom! Kruk kepala naganya jatuh ke tanah. Dalam sekejap, tanah menggembung dan bumi bergetar. Tanah kuning yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi pedang panjang sekitar 1 meter di udara, menutupi separuh langit dengan rapat. Formasi pedang beton, ayo! Ratusan pedang panjang kuning langsung berubah menjadi hujan pedang, menghalangi semua jalan keluar Faber, hampir menutupi sosoknya dalam sekejap. Saat ini, mata Faber tiba-tiba memancarkan cahaya hijau yang menakjubkan, seperti cahaya zamrud yang menyilaukan, hijau dan hijau. Dan di atas tubuhnya, lapisan hijau mengalir, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi skala hijau yang sangat padat. Di antara alisnya, sebuah rune aneh terkondensasi. Pada saat ini, auranya sangat kuat, lebih kuat dari Phantom Lanhe, yang dibunuh oleh Aiden sebelumnya, telah menjadi berkali-kali lebih kuat.
Inilah kekuatan generasi muda nomor satu di Sundari saat ini. Sebanding dengan Rafael yang baru saja kesurupan. Pada saat ini, ekspresi lelaki tua di seberangnya juga sedikit berubah. Apakah kamu putus asa? Wajah Octavia sangat gugup. Dia tahu gerakan Faber. Gerakan ini adalah gerakan pamungkasnya. Itu sangat kuat, tetapi juga memiliki gejala sisa. Setelah menggunakan gerakan ini, tubuhnya akan langsung kehilangan kekuatan. Kehilangan kekuatan tempur, dalam hal ini, jika musuh tidak mati, maka dia akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, dia tidak akan menggunakan gerakan seperti itu sampai saat-saat terakhir. Namun, menghadapi alam dewa semu ini, apakah langkah ini akan berhasil? Seolah dia bisa merasakan kekhawatiran Octavia, Aiden tersenyum ringan dan berkata, "Jangan khawatir, jika memang ada masalah, saya akan mengambil tindakan tepat waktu." Octavia mengangguk dan hanya bisa menaruh harapannya pada Aiden. Di lapangan, pedang panjang kuning kecoklatan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi hujan pedang di seluruh langit, mengelilingi seluruh tubuh Faber, tetapi pada saat ini, lingkaran cahaya hijau yang menakjubkan tiba-tiba meletus dari belakang Faber. Lingkaran cahaya itu membubung ke langit, hampir merobek awan gelap di malam hari, dan mewarnai hujan pedang kuning di langit hijau. Pada saat ini, pemandangan antara langit dan bumi tampak membeku. Di mata semua orang, di belakang Faber, sosok hijau besar mengembun. Bab 458, Aiden mengambil tindakan. Melihat pemandangan ini, bahkan mata Aiden pun menunjukkan cahaya yang aneh. Apakah ini garis keturunan tubuh spiritual naga di bumi? Benar saja, ini menarik. Di belakang Faber, bayangan biru besar adalah bayangan naga hijau besar. Pada saat ini, bayangan naga hijau berdiri dengan gagah, di atas kepala naga, kedua mata naga itu memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan, seperti dua buah lentera. Teknik menelan naga biru. Pada saat ini, Faber, yang seluruh tubuhnya memancarkan cahaya hijau yang bersinar, memiliki ekspresi serius di wajahnya, dan berbicara bahasa kuno di mulutnya. Bahasa ini hanya pada tingkat spiritual. Hanya Aiden dan orang tua itu bisa mendengarnya. Octavia juga merasa sulit untuk mendengarnya. Saat berikutnya, tanda di antara alis Faber tiba-tiba muncul dengan cahaya terang, dan naga hijau besar itu perlu bergabung ke dalam tubuh Faber dengan keras, dan tubuhnya tiba-tiba membengkak, dan kabut hijau muncul, mengembun menjadi substansi, samar-samar berubah menjadi kepala naga besar, menghadap kehampaan dan menelannya dalam satu tegukan. Bus! Dengan gigitan ini, seluruh dunia seolah diselimuti oleh kekuatan aneh. Pedang tanah liat kuning yang menusuk Faber di depannya sebenarnya mulai bergetar hebat pada saat ini, seolah-olah dipengaruhi oleh daya isap yang kuat, dan kemudian semua aura terbang terbalik dan langsung ditelan oleh kepala naga besar itu. Wush! Bagaikan ikan paus raksasa yang menelan air, langit dipenuhi hujan pedang, pada saat itu ia ditelan oleh bayangan kepala naga hijau dalam sekejap mata. Pada saat ini, setelah menelan begitu banyak hujan pedang kuning bumi, tubuh Faber tiba-tiba bergetar, dan dia tampak merasa tidak nyaman, dan wajahnya menjadi merah dan putih. Di seberangnya, wajah lelaki tua tidak jauh dari situ berubah sedikit. Dia menatap Faber lagi dan berkata dengan dingin, "Benar saja, dia orang yang mengerikan. Garis keturunan naga sangat kuat. Tapi sayang sekali kamu bertemu denganku." Omong kosong. Faber yang berwajah jelek mengertakkan gigi dan melontarkan beberapa kata. Tubuhnya bergoyang dan dia seperti naga biru yang muncul dari laut. Dia meraung dan menelan lelaki tua itu dalam satu tegukan. Wajah lelaki tua itu dingin, dan dia tidak berniat menghindarinya. Boom! Dia tiba-tiba menghentakkan kakinya, dan badai kuning bumi mengembun di belakangnya dalam sekejap, menyatu dengan tubuhnya dalam sekejap mata. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi raksasa yang tingginya hampir 10 meter. Pada saat yang sama, tongkat berkepala naga di tangannya juga tiba-tiba berubah pada saat ini. Pada saat ini, sepertinya telah berubah menjadi tongkat raksasa yang menopang langit. Dia memegangnya di tangannya dan membantingnya ke arah bayangan hijau naga yang diubah oleh Faber. Bum bum bum. Udara menderu dengan kekuatan yang mengerikan, dan percikan api sepertinya meledak. Bayangan naga hijau, yang awalnya sangat kuat, kini ditekan oleh momentum yang lebih kuat, ketika ia meraung ke langit, ia menggigit tongkat berkepala naga. Boom!
Suara yang dalam menyapu, dan sosok besar berwarna kuning tanah yang diinkarnasi oleh lelaki tua itu sedikit gemetar, mundur selangkah, dan kemudian lingkaran kuning di tubuhnya tiba-tiba melonjak, seolah-olah nafas bumi menyembur keluar, menyatu dengan dunia dengan beban seberat gunung Tai. Dengan kekuatan seperti itu, dia menghancurkan hantu kepala naga biru menjadi berkeping-keping. Matilah kau! Orang tua itu tidak masuk akal. Di matanya yang besar berwarna kuning tanah, cahaya sedingin es bersinar. Dia mengambil satu langkah ke depan, menyusul sosok Faber yang terbang mundur, dan memukul lagi dengan tongkatnya. Di bawah tongkat ini, ia telah membawa kekuatan penuh persepsi alam ilahi tentang kekuatan langit dan bumi. Bahkan jika tubuh Faber telah dilatih seperti seorang master, sulit untuk menolaknya. Saudara laki-laki. Ekspresi Octavia berubah drastis dan dia tanpa sadar berbicara. Apakah orang tua ini sama sekali tidak peduli dengan istana surgawi? Beraninya kamu benar-benar membunuh seseorang. Tapi dia tidak menyadari bahwa sosok Aiden di sampingnya telah menghilang. Bu! Tongkat besar berkepala naga, yang membawa kekuatan langit dan bumi, jatuh dengan keras. Namun, Faber di darat tidak terluka sama sekali. Pada dirinya, sosok Aiden yang sedikit lemah seperti gunung yang mengangkat langit. Dia memblokirnya dengan satu tangan memegang tongkat besar berkepala naga. Dia sebenarnya punya waktu untuk berbalik dan bertanya pada Faber, apakah kamu baik-baik saja? Wajah Faber menjadi sedikit pucat, dan dia berdiri dengan cepat, mulutnya sedikit bergerak, orang ini sangat kuat dan tidak normal. Kru kepala naga ini membawa kekuatan langit dan bumi pada tingkat dewa, dan beratnya lebih dari 1000 kekuatan, tetapi orang ini memblokirnya dengan mudah. Melihat Aiden yang sangat tenang, Faber, yang sangat percaya diri dengan kekuatannya saat ini, tiba-tiba merasa telah disakiti puluhan ribu kali, ada rasa sakit yang tumpul di dadanya dan dia mengerang. Kamu tidak apa-apa. Anak tua ini memang memiliki dua keterampilan. Aku bukan tandingannya. Kita harus bekerja sama dan membunuhnya. Aiden sedikit terkejut dan meliriknya, kamu merasa lemah dan lelah sekarang. Apakah kamu yakin bisa bertarung lagi? Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Faber mengeluarkan sebotol obat cair hijau dari tangannya, dengan sedikit rasa sakit fisik di matanya, dia mengangkat kepalanya dan meminumnya, dan napasnya tiba-tiba menjadi stabil dalam sekejap mata. Aiden hanya tersenyum ringan dan berkata, sepertinya istana surgawi juga punya latar belakang tertentu. Kalau begitu, ayo kita singkirkan orang tua ini secepatnya dan kembali secepat mungkin untuk tidur. Ketika Faber mendengar ini, sudut mulutnya bergerak-gerak lagi. Apakah orang ini benar-benar orang kuat yang tak terkalahkan yang baru saja membunuh 5 tuan besar berturut-turut? Huff. Menghadapi penghinaan Aiden, lelaki tua yang berubah menjadi raksasa kuning itu mendengus dingin dan berkata dengan marah, sombong. Pergilah ke neraka, Pak Tua. Boom. Saat berikutnya, kepala naga kuning di kruk kepala naga tampak hidup saat ini. Dua cahaya keemasan keluar dari matanya. Dalam sekejap mata, seluruh kepala naga tiba-tiba membesar dan berubah menjadi beberapa kepala naga. Kaki lebih tinggi hantu kepala naga emas menelan Aiden dan dua sosok di mulutnya. Melihat pemandangan ini di kejauhan, ekspresi Octavia dan Matteo berubah. Namun sebelum mereka khawatir terlalu lama, tiba-tiba, guntur perak yang menyilaukan tiba-tiba jatuh dari langit. Duar. Guntur dan kilat perak melintasi kehampaan, menerangi langit dalam jarak 10 kaki darinya. Dan di dalam hantu kepala naga emas yang besar, sosok petir yang menyilaukan langsung merobek belenggu hantu kepala naga emas, dan muncul di udara dengan sosok hijau. Wajah sosok raksasa kuning besar itu akhirnya berubah drastis. Bagaimana ini mungkin? Kamu benar-benar bisa menghancurkan tongkat penekan nagaku. Tongkat penekan naganya adalah senjata magis nyata dari keluarga abadi. Keberadaan senjata semi-spiritual adalah senjata ajaib yang diberikan oleh para tetua keluarga abadi. Berisi formasi penekan naga. Siapapun yang tertelan oleh ini bayangan naga akan sangat kuat. Formasi dan kekuatan sihir bumi mengurangi pembunuhan menjadi bubuk, tapi sekarang Aiden dengan mudah merobek bayangan kepala naga dari tongkat penekan naga miliknya, yang membuatnya sulit dipercaya. Tahukah Anda, dengan kekuatannya, dan menggunakan senjata semi-spiritual tongkat penekan naga, bayangan kepala naga yang ditransformasikan sudah cukup untuk menyaingi dewa yang sebenarnya. Namun, itu masih mudah dipatahkan oleh Aiden. Faktanya, Aiden terlihat santai, tapi dia sudah menggunakan seluruh kekuatannya saat ini.
Kulit di sekelilingnya sekarang seperti batu giok putih, dengan guntur misterius dan tanda petir berkeliaran di atasnya, memancarkan aura menakutkan ini. Tubuh abadi guntur surgawi telah mencapai kondisi puncaknya saat ini. Lagi pula, meskipun lelaki tua ini berada di alam dewa semu, praktiknya memang merupakan keterampilan berbasis bumi yang asli, dan penggunaan kekuatan langit dan bumi jauh lebih kuat daripada yang digunakan oleh sang master. Bahkan dewa palsu yang ditemui Aiden di Gua Changming jauh lebih lemah dari lelaki tua ini. Rafael, yang baru saja memasuki alam dewa, berada jauh di belakang lelaki tua itu. Oleh karena itu, meskipun Aiden tampaknya memperlakukan orang ini dengan jijik, dia sebenarnya menggunakan seluruh kekuatannya. Saat para master bersaing satu sama lain, kemenangan atau kekalahan hanya tinggal hitungan detik, dan sama sekali tidak ada ruang untuk melebih-lebihkan. Bab 459, Taoisme Abadi. Pada saat yang sama, di lobi villa keluarga Lee. Pada saat ini, dua guru besar, Robert, Boren, sedang duduk di sofa di kedua sisi, sementara Jonathan dan Ilyas duduk di kedua sisi bersama mereka, ekspresi mereka sangat bermartabat. Isabella, yang duduk di sebelah Jonathan, sedang memegang kera guntur yang seperti hewan peliharaan dan menatap langit malam yang gelap dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Tuan Flip, Tuan Samson, masalah kita di sini telah terpecahkan. Mengapa Aiden dan yang lainnya belum kembali? Akankah terjadi sesuatu? Robert adalah orang pertama yang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, "Jangan khawatir, Nona Palmer. Karena Tuan Palmer berani membuat rencana seperti itu, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Mungkin, situasi perang di sana lebih mencemaskan, tapi Nona Palmer, jangan khawatir, Istana Surgawi kita telah mengirim orang untuk diam-diam mendukung Tuan Palmer. Tidak peduli berapa banyak orang yang datang dari dunia barat kali ini, tidak akan terjadi apa-apa." Boren bahkan tertawa dan berkata, "Jangan khawatir, Nona Palmer, apa yang dikatakan Pak Tua Flip benar. Dengan naga hijau kecil di sini dan Tuan Aiden, keduanya bergabung, bahkan jika mereka berada di alam dewa, mereka tidak akan takut sama sekali." Isabella mengangguk dan bertanya pada Taylor di belakangnya, apakah musuh di Green Bee Pharmaceutical telah dilenyapkan? Taylor mengangguk, "Jangan khawatir, Nona Palmer. Dengan kakak senior Sanders, kakak Walsh, dan tentara siluman dari Istana Surgawi di sini, orang-orang Tomahawk dan Balai Naga Anbu itu sudah lama dibersihkan. Faktanya, dengan bantuan Istana Surgawi dan Stephen, meskipun Tomahawk dan Aula Naga mengirim orang untuk menyelinap ke Jinling, mereka diam-diam dicegat sebelum mencapai Green Bee Pharmaceutical. Meskipun lawannya memang kuat, tempat ini bagaimanapun juga adalah markas Istana Surgawi, ditambah dengan pengepungan markas besar militer Jinling dan tentara siluman Istana Surgawi, orang-orang dari Tomahawk dan Aula Naga Anbu terjebak begitu saja. Apalagi di sini, di markas besar keluarga Lee, ada dua master hebat, Boren dan Robert, ditambah Taylor dan kera guntur. Ini sudah menjadi barisan 4 master. Dengan formasi yang diatur oleh Aiden, bahkan setengah langkah alam ilahi bisa. Ini artinya kamu harus meminum kebencian. Oleh karena itu, tim elit Tomahawk dan Aula Naga Anbu yang terbagi menjadi dua kelompok hampir hancur di villa keluarga Lee. Dua master pembunuh dan puluhan pembunuh elit belum membobol villa keluarga Lee tersebut karena sudah dibunuh oleh Robert dan lainnya. Kali ini, kerjasama rahasia antara Tomahawk dan Aula Naga gagal total. Namun, baik villa keluarga Lee maupun Green Bee Pharmaceutical bukanlah target utama mereka. Faktanya, target utama mereka selalu adalah Aiden. Selama mereka membunuh Aiden, semua masalah akan terselesaikan secara alami. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa Tomahawk, Lanhe dan Monty, setelah berjuang dengan 5 tuan besar, tidak bisa lagi melakukan apapun pada Aiden, dan satu-satunya yang dibunuh olehnya adalah Raja Guntur Sauron, yang berlari kembali melaporkan beritanya. Jika berita ini menyebar kembali ke dunia barat, mungkin akan langsung menjadi gempar. Meskipun Robert dan yang lainnya tahu bahwa Aiden akan disergap kali ini, mereka tidak pernah membayangkan barisannya akan sekuat itu. Jika mereka tahu bahwa Aiden telah membunuh Lanhe dan 5 tuan lainnya, mereka mungkin akan terlalu terkejut saat ini dan duduk di sini dengan pikiran tenang. Di malam yang gelap, lelaki tua itu menatap Aiden, lalu berbicara dengan suara yang dalam untuk waktu yang lama. "Sejujurnya, aku sangat meremehkanmu. Sepertinya kamu memang telah menerima berkah yang mengejutkan di suatu tempat. Kamu benar-benar dapat memperoleh keterampilan untuk mengolah tubuh, dan kamu juga telah mengolah tubuh ke tingkat yang sebanding dengan tubuh bawaan Tao. Di dunia fana, kamu memang yang terbaik dalam apa yang bisa kamu lakukan. Jenius. Bahkan tubuh roh naga kecil ini tidak sebaik kamu."
Faber di samping tampak tidak senang, menatap lelaki tua itu, mengutuk dengan suara rendah, dan berhenti berbicara. Jika dia belum memulihkan kekuatannya sepenuhnya, dia pasti akan membiarkan lelaki tua ini mengerti mengapa bunganya begitu merah. Ia justru berani meremehkan tubuh jiwa naga miliknya, yang menjadi modalnya mendominasi dunia pencak silat. Aiden tidak tertarik dengan kata-kata lelaki tua itu dan berkata dengan ringan, apakah kamu sudah selesai? Sekarang setelah kamu selesai, saatnya mengirimmu pergi. Haha. Orang tua itu mencibir, dan sosoknya muncul dari raksasa besar berwarna kuning tanah, seperti dewa, berdiri dengan bangga di kehampaan, memancarkan cahaya hitam dan kuning tebal ke seluruh tubuhnya, dan berkata dengan dingin, lupakan, karena kamu sangat ingin mencari kematian, maka aku akan melakukannya untukmu. Saya akan membiarkan Anda memahami apa itu sekte abadi dan apa itu teknik abadi alam ilahi. Sebelum dia selesai berbicara, dia langsung meletakkan tongkat penekan naga di tangannya di depan dadanya, dan sidik jarinya berubah dengan cepat. Teknik abadi hati surgawi, para dewa dari segala arah muncul. Boom! Saat lelaki tua itu berteriak dengan dingin, aura mengejutkan terpancar dari tongkat penekan naga berwarna kuning coklat, merobek langit dalam sekejap, dan pilar cahaya besar berwarna kuning tanah menerangi malam. Di saat yang sama, tubuh lelaki tua itu bertambah besar lagi, menyatu sepenuhnya dengan sosok raksasa berwarna kuning di belakangnya. Di sekitar Aiden dan yang lainnya, bumi berguncang, dan potongan pasir yang tak terhitung jumlahnya berterbangan, sinar cahaya kuning pada tongkat penekan naga, dengan rune yang sedikit melonjak, terbang ke pasir dalam sekejap mata. Saat berikutnya, 4 raksasa kuning bumi setinggi lebih dari 3 kaki muncul tiba-tiba di sekitar Aiden dan yang lainnya. Di tubuh mereka, ada garis-garis padat emas gelap berkeliaran, memancarkan aura bumi yang berat ini. Boom! Pada saat ini, lelaki tua itu, yang juga telah berubah menjadi raksasa kuning bumi, berada di tengah. Cahaya kuning melonjak di matanya yang besar, dan dia menamparkan Aiden dengan telapak tangannya. Gerakannya menekan keempat raksasa kuning ke segala arah. Mereka sepertinya telah dipanggil saat ini. Aliran udara kuning yang kental melonjak dan langsung menghubungkan keempat arah, membentuk sangkar kuning persegi besar dalam sekejap mata. Dan Aiden, Faber, Octavia dan Matteo semuanya telah menjadi tahanan di kandang saat ini. Boom! Raksasa kuning bumi yang ditransformasikan oleh lelaki tua itu menutupi langit dengan telapak tangannya, dan seolah-olah langit telah runtuh, jatuh ke arah Aiden dan Faber, meskipun Octavia dan Matteo tidak lagi berada dalam jangkauan serangan, tapi masih merasakan tekanan yang menyesakkan, seolah-olah seluruh langit telah runtuh. Dengan serangan ini, lelaki tua itu telah mengintegrasikan pikiran ilahi dengan kekuatan langit dan bumi, dan mampu sepenuhnya mengendalikan kekuatan langit dan bumi di area kecil untuk waktu yang singkat, menekan segalanya. Metode mengerikan seperti itu sangat sulit dilakukan oleh alam ilahi lainnya. Apakah ini pukulan telak dari seorang guru dewa? Benar-benar menakutkan. Pada saat ini, meskipun dia sama percaya diri dengan Faber, wajahnya menjadi sangat serius, dan sedikit sisa ki di dantiannya berlari dengan kekuatan penuh, siap bertarung sekuat tenaga. Namun, Aiden tetap sangat tenang, dan bahkan melihat sosok besar lelaki tua itu dengan sedikit cibiran di bibirnya. Orang tua ini benar-benar memamerkan apa yang disebut keterampilan sihirnya di hadapannya. Sayang sekali. Anda harus tahu bahwa, dalam pandangan Aiden, apa yang disebut Taoisme abadi orang tua itu jauh lebih kuat daripada rahasia seni bela diri di bumi, tetapi dibandingkan dengan rahasia abadi dalam pikirannya, itu masih kasar dan sulit untuk dilihat secara langsung. Meskipun lelaki tua itu kuat, penggunaan dan pemahamannya tentang kekuatan langit dan bumi sedikit tertinggal dibandingkan dengan Aiden. Apakah itu Taoisme sekte abadi? Aiden mengambil satu langkah ke depan, seluruh tubuhnya seperti pedang yang terhunus, momentumnya melonjak ke langit, dia tersenyum dingin, mari kita lihat bagaimana saya bisa mengalahkan sekte abadi Anda. Pedang ajaib guntur surgawi bangkit. Boom! Meskipun langit dan bumi dalam radius puluhan meter disegel oleh sihir kuning lelaki tua itu, guntur abadi di tubuh Aiden sudah cukup untuk memadatkan pedang guntur. Di mata kaget dari sosok besar lelaki tua itu, seluruh tubuh Aiden memancarkan kilat perak yang menyilaukan, yang terkondensasi menjadi pedang guntur perak di tangannya dalam sekejap mata. Pedang ajaib guntur surgawi. Meski panjangnya hanya lebih dari 1 meter, pola petir pada pedang guntur surgawi membawa aura kehancuran, dan sepertinya mampu membelah ruang. Klik.
Dalam kehampaan yang gelap, sepertinya ada guntur dan kilat yang melonjak, dan itu menghantam sangkar penghalang cahaya besar berwarna kuning tanah dengan satu klik. Topeng cahaya kuning itu sedikit bergoyang, tapi tidak menunjukkan tanda-tanda pecah. Orang tua yang berubah menjadi raksasa memiliki pandangan suram di matanya, dan telapak tangannya yang besar tiba-tiba berakselerasi dan jatuh seperti gunung. Mati. Tapi Aiden baru saja mengangkat tangannya dan menyerang dengan pedangnya. Gaya pemecah surga. Shoot. Cahaya guntur dan pedang petir menghancurkan segalanya dan langsung berubah menjadi sambaran petir kemanapun ia melewatinya. Apakah itu telapak tangan raksasa yang menutupi langit yang dipadatkan oleh kekuatan sihir dan pikiran spiritual lelaki tua itu, atau penjara kuning bumi yang terbuat dari tao ajaib? Mereka rapuh seperti kertas. Sangat lembek sehingga mudah robek dengan lubang besar. Dan semua ini belum berakhir. Cahaya pedang petir dan petir itu seperti naga petir dan petir yang panjang, merobek segalanya. Dalam sekejap, di bawah tatapan kaget lelaki tua itu, cahaya itu jatuh ke dada raksasa yang telah dia ubah. Klik. Terdengar suara retakan yang tajam, dan pelindung tanah hitam di tubuh besarnya hancur sedikit demi sedikit. Bab 460, Sihir 5 Elemen. Ini, sihir macam apa ini? Lelaki tua itu menjelma menjadi raksasa, pada saat itu tiba-tiba tubuhnya bergetar dan seolah-olah diambang kehancuran. Warna kuning yang terkondensasi di tubuhnya seperti baju besi yang kokoh, dan pada saat ini, sebuah tanda besar pecah dari dadanya. Segera setelah itu, seperti retakan porselen, retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar seperti jaring laba-laba, dan dalam sekejap mata, retakan tersebut tersebar di seluruh tubuh raksasa berwarna kuning yang diubah oleh lelaki tua itu. Boom! Sebuah ledakan rendah terdengar, dan raksasa berwarna kuning yang tampaknya tingginya hampir 10 meter, dengan lapisan ki berwarna kuning di tubuhnya, roboh dan sesosok tubuh yang malu terjatuh darinya. Wajah lelaki tua itu muram karena tidak percaya saat ini, dan dia menatap Aiden, seolah dia telah melihat sesuatu yang luar biasa. Ada luka mengerikan di dadanya, dan saat darah mengalir, sepertinya masih hangus. Wajah Aiden acuh tak acuh, dan pedang guntur surgawi di tangannya telah menghilang di beberapa titik. Dia menatap lelaki tua yang terkejut itu dan mencibir, jika ada mantra abadi lainnya, gunakan dengan cepat, jika tidak, kamu mungkin tidak punya kesempatan. Anak sombong. Aku tidak menyangka akan dipaksa ke dalam situasi yang memalukan olehmu. Bahkan jika kamu mati, kamu cukup bangga. Orang tua itu telah berubah menjadi tubuh parubaya, dan sekarang dia mulai menjadi reyot lagi, wajahnya sedikit pucat, dan kerutannya bertambah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, tetapi auranya menjadi lebih menakutkan dan kuat. Teknik abadi surgawi, kumpulkan tanah menjadi pedang, buka. Boom! Saat lelaki tua itu menunjuk ke kejauhan, di dalam sangkar, sepertinya ada seekor naga raksasa berguling-guling di tanah, dalam sekejap mata, ia berubah menjadi pedang besar berwarna kuning tanah dan memotongnya ke kepala Aiden. Bu! Sebelum pedang jatuh, udara meledak di bawah tekanan yang menakutkan, dan bumi runtuh. Wajah Faber sedikit berubah, dan tubuh naga biru diaktifkan secara ekstrim sebelum ia dapat menahannya. Aiden tidak memiliki niat sedikit pun untuk menghindar, dan tersenyum dingin, apakah kamu ingin bersaing denganku dalam bidang mantra? Oke, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apa itu kekuatan magis yang sebenarnya. Sebelum dia selesai berbicara, energi pedang di tubuhnya tiba-tiba naik ke langit, dan seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi pedang tajam yang tiada taraf, membubung langsung ke langit. Bahkan perisai cahaya kuning bersahaja dihalangi oleh raksasa hitam dan kuning dari segala arah sepertinya bergetar saat ini. Mata Aiden acuh tak acuh dan wajahnya setenang biasanya, dia membuat segel dengan tangannya dan perlahan memukul pedang raksasa kuning di atas kepalanya dengan satu telapak tangan. Hindari kejutan. Boom! Dia menyerang dengan telapak tangan, dan sebelum mendarat di pedang raksasa, seluruh dunia tiba-tiba bergetar. Pedang raksasa yang jatuh sepertinya dipadatkan oleh kekuatan yang kuat. Terlihat dengan mata telanjang, sekeliling pedang raksasa itu ruang itu terdistorsi dan bergetar, dan kemudian tampak bergetar ke titik kritis tertentu, pada tubuh pedang besar, retakan gelap tiba-tiba muncul, menyebar ke seluruh tubuh pedang dalam sekejap mata. Boom! Itu seperti udara yang berkontraksi secara ekstrim dan tiba-tiba meledak. Pada saat yang sama ketika pedang raksasa itu meledak, seluruh dunia tersapu oleh gelombang udara berwarna kuning bumi. Di bawah pengaruh gelombang udara yang dahsyat, sebuah sangkar pelindung besar menutupi radius lebih dari 10 meter, berguncang beberapa kali, namun tetap tidak pecah.
Sosok lelaki tua itu perlahan mengembun di udara. Luka di dadanya kini tertutup cairan obat berwarna hijau, dan sebenarnya sudah mulai sembuh. Melihat Aiden telah mematahkan teknik abadi surgawinya dengan satu telapak tangan, pupil lelaki tua itu menegang lagi, dia mendengus dingin, tangannya tiba-tiba membentuk segel, dan dia menunjuk ke arah langit. Kekuatan bumi di balik 4 penjuru, jari yang menutupi langit. Bum bum bum. 4 raksasa kuning bumi berdiri di sekitarnya, cahaya kuningnya kuat saat ini, nafas bumi yang tebal dan kaya keluar dari 4 raksasa, bergabung dengan topeng cahaya kuning di langit dalam sekejap mata, dan kemudian berubah menjadi jari kuning yang sangat besar. Di jari ini, garis-garis padat mengalir, seolah-olah membawa kekuatan besar bumi. Saat jatuh, itu telah mengunci napas Aiden. Adapun Faber di belakang Aiden, lelaki tua itu tidak lagi peduli padanya saat ini. Dia tidak menyangka Aiden akan menjadi begitu kuat. Kekuatan semacam ini, bahkan dibandingkan dengan tuan muda, mungkin tidak jauh berbeda. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa tuan muda telah berlatih di Sekte Abadi, telah mengambil harta rumput abadi, dan sangat berbakat. Dengan bantuan seni abadi kuno, dia telah mencapai budidaya yang mencapai surga pada usia seperti itu. Dan Aiden ini, yang merupakan orang biasa. Bagaimana dia bisa sampai ke titik ini? Sayangnya, Aiden tidak memberinya waktu untuk berpikir dan terkejut. Menghadapi jari yang seperti menghancurkan dunia ini, Aiden tidak bersembunyi atau menghindar, tetapi ada kilat tak terbatas yang terkondensasi di matanya, dan dalam sekejap itu berubah menjadi pedang yang membuka langit, dan tiba-tiba menebas. Swoosh! Seolah-olah ruang itu terbelah, guntur dan kilat di mata Aiden langsung menembus kehampaan dan menghantam jari-jari kuning bumi. Namun kali ini jarinya bergetar hebat, meski masih retak, namun belum patah seluruhnya. Aiden menghela nafas kecil, tapi tidak memperhatikan, dia berdiri dengan tangan di belakang punggung dan mengambil satu langkah ke depan, seperti naga yang muncul dari laut, atau seperti kunpeng yang naik ke langit, membubung ke atas langit, dan tiba-tiba mengenai jari yang besar. Boom! Suara tabrakan besar terdengar, dan badai mengamuk. Sosok Aiden diselimuti lapisan cahaya putih terang, seperti dewa, berdiri dengan bangga di kehampaan, mengabaikan serbuan badai, menatap lelaki tua itu tidak jauh dari situ. Tidak sopan kembali tanpa membalas. Kamu pasti lelah setelah berjuang sekian lama. Selanjutnya, giliranku. Aiden berkata dengan ringan, lalu mengulurkan tangannya untuk mengambil kekosongan. Angin akan datang. Bila angin yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis dan berkumpul menjadi naga seperti badai, berguling ke arah lelaki tua itu. Masing-masing bila angin ini memiliki panjang 2 hingga 3 meter, dipadatkan menjadi baja, dan setiap pukulannya cukup untuk memotong pilar baja, dan juga membawa kekuatan guntur dan kilat. Bergemuruh, seperti kereta yang meluncur melintasi langit, kekuatannya menghancurkan bumi. Hancurkan! Sosok lelaki tua itu tiba-tiba gemetar di udara, matanya bersinar terang, dia meraung marah, dan meninju dengan keras. Garis-garis aura kuning tanah yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari telapak tangannya, membentuk penghalang asap di udara. Dari kejauhan, itu tampak seperti bunga teratai besar, berukuran beberapa kaki. Bang bang bang. Naga bila angin melesat ke dalam kabut teratai kuning, masing-masing menembus asap dan membuat lorong yang panjang. Namun asap kuning seolah tak berujung, satu demi satu, menyapu bila angin satu demi satu. Pelindung ki kuning ini adalah pelindung ki tingkat dewa yang telah terkondensasi dalam tubuh lelaki tua itu selama beberapa dekade. Mereka beberapa kali lebih kental daripada pelindung ki Rafael sebelumnya. Bahkan jika mereka tidak sebaik pelindung ki bawaan Aiden, mereka tidak seberapa. Berbeda. Ia sangat kuat bahkan bola meriam pun tidak dapat menembusnya. Dalam hal ini, ekspresi Aiden tetap tidak berubah, dan dia hanya mengucapkan dua kata dengan ringan. Ayo terbakar. Retakan. Terjadi ledakan, dan lusinan bola api besar mengembun dari kehampaan, warna bola api ini hampir emas putih, dan suhu inti apinya cukup tinggi untuk melelehkan emas dan mengubah besi. Kemudian, atas perintah Aiden, dia mengikuti bila angin dan bergegas menuju kabut kuning tanah. Bang bang bang. Setiap bola api meledak hebat saat mengenai asap kuning, meninggalkan ruang terbuka yang luas. Lusinan bola api meledak bersamaan, hampir menghilangkan sebagian besar kabut kuning, memperlihatkan wajah terkejut dari sesepuh itu. Aiden, kau. Dia hampir tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang begitu akrab dengan teknik 5 elemen?
Bahkan sekte besar di sekte abadi yang berspesialisasi dalam seni tak kasat mata tidak dapat menggunakan mantra 5 elemen yang sangat kuat.